Jelang laga timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, PSSI tak tanggung-tanggung bakalan menaturalisasi pemain Brasil yang bermain di Liga 1 Persib Bandung, demi mempertajam lini depan dan menambah daya gedor dan daya serang timnas Indonesia. Nah, seperti apa kabar selengkapnya, yuk kita simak bersama. Gelombang spekulasi kembali menerjang jagat sepak bola nasional menyusul mencuatnya rumor mengenai rencana PSSI untuk menambah amunisi di sektor penyerang tim nasional Indonesia. Nama yang kini santer disebut-sebut adalah Ciro Alves, penyerang tajam asal Brasil yang saat ini menjadi salah satu pilar penting di lini serang Persib Bandung. Desas-desus tentang potensi naturalisasi Ciro Alves telah menyebar luas di kalangan penggemar dan media, memicu perdebatan sengit tentang urgensi dan dampak dari langkah ini terhadap kekuatan timnas Garuda di kancah internasional. Kebutuhan akan penyerang kelas Wahid memang menjadi salah satu isu krusial timnas Indonesia, walau sekarang sudah ada nama-nama bekel sekelas Ole Romeni, Ramadan Sananta, Marcelo, Rafael dan Ragnar Oratmangun. Meskipun telah memiliki sejumlah talenta lokal yang menjanjikan, konsistensi dan ketajaman di depan gawang lawan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih. Permasalahan ini semakin terasa kala timnas menghadapi lawan-lawan tangguh di level Asia Tenggara, Asia, maupun dunia. Beberapa kali, peluang emas terbuang percuma, atau kurangnya variasi serangan membuat lini depan timnas mudah dibaca oleh lawan. Dalam konteks inilah, nama Ciro Alves muncul ke permukaan. Sejak kedatangannya di Liga 1 Indonesia, Ciro telah menunjukkan performa yang luar biasa impresif. Kemampuannya dalam mencetak gol, memberikan assist, serta bergerak aktif di sepertiga akhir lapangan menjadikannya salah satu penyerang paling berbahaya di kompetisi domestik. Kecepatan, visi bermain, dan tendangan akuratnya adalah atribut yang diyakini dapat memberikan dimensi baru bagi serangan timnas Indonesia. Publik sepak bola nasional tentu tidak asing dengan deretan gol-gol spektakuler yang ia ciptakan, maupun kontribusinya dalam membangun serangan. Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva, atau yang akrab disapa Ciro Alves, lahir pada tanggal 13 April tahun 1989 di Salgueiro, Brasil. Perjalanan karir sepak bolanya telah melintasi beberapa klub di Brasil sebelum akhirnya merantau ke Asia. Di Indonesia, ia pertama kali membela Tira Persikabo sebelum kemudian bergabung dengan Persib Bandung. Bersama Maung Bandung, Ciro mencapai puncak performanya, menjadi duet maut bersama David da Silva yang kerap merepotkan barisan pertahanan lawan. Statistik Ciro Alves di Liga 1 sangatlah mencolok. Ia bukan hanya seorang pencetak gol ulung, tetapi juga seorang penyerang serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi di lini depan, baik sebagai penyerang tengah, penyerang sayap, maupun second striker. Kemampuannya dalam menggiring bola melewati hadangan lawan, serta instingnya dalam mencari ruang kosong di kotak penalti, adalah aset berharga yang jarang dimiliki penyerang lokal. Selain itu, pengalaman bermain di level kompetitif yang tinggi, baik di Brasil maupun di Indonesia, tentu akan menjadi nilai tambah bagi timnas. Wacana naturalisasi pemain asing memang selalu memicu perdebatan panjang di Indonesia. Di satu sisi, para pendukung naturalisasi berargumen bahwa langkah ini adalah cara cepat untuk meningkatkan kualitas tim secara instans, menambal kekurangan di posisi-posisi krusial, dan membawa timnas ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Mereka berpendapat bahwa jika ada pemain asing berkualitas yang memiliki komitmen untuk membela merah putih, mengapa tidak? Apalagi, proses naturalisasi akan mengikuti regulasi FIFA dan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, di sisi lain, kritik terhadap naturalisasi juga tidak kalah keras. Banyak yang berpendapat bahwa naturalisasi dapat mengikis identitas sepak bola nasional dan menghambat perkembangan pemain-pemain muda lokal. Mereka khawatir bahwa keberadaan pemain naturalisasi akan mengurangi kesempatan bagi talenta-talenta asli Indonesia untuk berkembang dan mendapatkan jam terbang di level internasional. Isu patriotisme dan rasa memiliki terhadap timnas juga kerap diangkat, mempertanyakan seberapa besar komitmen pemain naturalisasi terhadap bendera merah putih dibandingkan dengan pemain asli Indonesia. Dalam kasus Ciro Alves, perdebatan ini semakin menghangat. Beberapa pihak berpendapat bahwa usianya yang sudah memasuki kepala 3 mungkin menjadi pertimbangan. Meskipun performanya masih sangat prima, namun, pendukung naturalisasi Ciro Alves justru menyoroti kematangannya sebagai pemain dan kemampuannya untuk langsung memberikan dampak signifikan tanpa perlu adaptasi yang lama.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait rumor naturalisasi Ciro Alvis, namun, sumber-sumber internal dan bisik-bisik di lingkungan PSSI mengindikasikan bahwa nama Ciro Alvis memang masuk dalam daftar pantauan. Keputusan untuk menaturalisasi seorang pemain bukanlah hal yang mudah, melibatkan berbagai pertimbangan, mulai dari aspek teknis, finansial, hukum, hingga politis. Proses naturalisasi pemain asing di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang rumit, termasuk rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, persetujuan dari DPR RI, dan akhirnya keputusan dari Presiden. Selain itu, FIFA juga memiliki aturan ketat terkait status kewarganegaraan pemain dan kelayakan mereka untuk membela tim nasional. Salah satu syarat penting adalah bahwa pemain tersebut harus telah tinggal di negara yang bersangkutan selama jangka waktu tertentu. Ciro Alvis, yang telah bermain di Indonesia selama beberapa musim, kemungkinan besar telah memenuhi syarat tersebut. Jika rumor ini benar dan PSSI serius mempertimbangkan Ciro Alvis, maka ini akan menjadi sebuah langkah besar yang berpotensi mengubah wajah lini serang timnas Indonesia. Namun, PSSI juga perlu menimbang secara matang semua aspek, termasuk keberlanjutan program pembinaan pemain muda, agar keputusan ini tidak menimbulkan efek samping negatif di masa depan. Andai kata naturalisasi Ciro Alvis terrealisasi, maka lini serang timnas Indonesia akan memiliki tambahan opsi yang sangat berharga. Ia dapat berduet dengan striker lokal maupun pemain naturalisasi lainnya, menciptakan kombinasi serangan yang lebih bervariasi dan sulit diprediksi lawan. Kehadiran Ciro juga diharapkan dapat mengangkat moral dan kepercayaan diri tim, serta memberikan tekanan yang lebih besar bagi para bek lawan. Namun, jika rumor ini hanya sebatas angin lalu, maka PSSI tetap memiliki pekerjaan rumah besar untuk menemukan solusi atas permasalahan di lini depan timnas, entah itu melalui pengembangan pemain lokal, pencarian talenta diaspora, atau strategi lain yang lebih inovatif. Yang jelas, harapan publik sepak bola Indonesia untuk melihat timnas Garuda berbicara banyak di kancah internasional semakin besar. Rumor naturalisasi Ciro Alvis adalah sebuah episode baru dalam dinamika sepak bola Indonesia. Apakah PSSI akan mengambil langkah berani ini, atau justru memilih untuk fokus pada pengembangan potensi lokal, masih menjadi pertanyaan besar yang akan terjawab di masa depan. Yang pasti, wacana ini telah membuka ruang diskusi yang penting tentang bagaimana sepak bola Indonesia seharusnya melangkah maju untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di panggung global. Semua mata kini tertuju pada PSSI, menanti keputusan krusial yang akan membentuk masa depan lini serang timnas Indonesia. Langkah PSSI untuk menaturalisasi penyerang Persib Bandung, Ciro Alvis, jika terrealisasi, akan menjadi babak baru dalam upaya memperkuat tim nasional Indonesia. Ciro, dengan segala kualitas dan pengalamannya di Liga 1, kecepatan, visi bermain, serta ketajamannya di depan gawang akan menjadi aset berharga yang dapat meningkatkan daya saing timnas. Namun, naturalisasi bukanlah jawaban tunggal untuk semua masalah. Proses adaptasi, baik secara teknis maupun kultural, akan menjadi tantangan tersendiri bagi Ciro. Pada akhirnya, keputusan untuk menaturalisasi Ciro Alvis, atau pemain lainnya, haruslah dilandasi oleh visi jangka panjang yang jelas untuk sepak bola Indonesia. Ini bukan hanya tentang kemenangan sesaat, melainkan tentang membangun fondasi yang kuat demi masa depan timnas Indonesia.